Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Situl Fatunjana dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, jurusan Sosiologi Agama. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pembacaan surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah adalah salah satu rukun sholat. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah kurang tepat dari segi makhraj, dari segi gunahnya, dan matnya juga ketinggalan, mungkin sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan satu persatu dan akan merincikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah dan ayat-ayat dan huruf-huruf surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai dari ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dalam basmalah tersebut yang kita perhatikan adalah mat-matnya. Jadi secara umum mat tabi'i itu adalah fathah diikuti alif atau fathah panjang, kasroh diikuti ya sukun atau kasroh panjang, dhamma diikuti waw sukun, panjangnya satu alif atau dua harokat. Lebih dari itu, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nada ini atau irama ini yang sudah familiar di Indonesia, justru di situ ada kesalahan-kesalahan di mana berlebihan dari segi matnya. Bismillah itu kepanjangan, Ar-Rahmanir-Rahim di situ terlalu panjang, harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua-dua harokat. Lanjut ayat yang pertama, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Di ayat yang pertama ini saya akan menekankan huruf-huruf yang sukun. Seharusnya tidak kita berikan qalqalah. Misalnya alhamdu jangan al. Ya, sering sekali saya melihat huruf-huruf seharusnya sukun tidak ada qalqalahnya, malah diberi qalqalah atau dipaksa ya untuk memberi harokat alhamdu. Itu sangat salah sekali. Contoh yang di ayat nanti ayat 6 kalau tidak salah, siratal ladzi an'amta. Itu sering sekali huruf-huruf lam, nun atau am yaitu tidak boleh menggetarkan atau dikolkolahkan, karena huruf qalqalah ada 5 huruf, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Selain 5 huruf tersebut maka tidak boleh kita qalqalahkan, jadi dibaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terus ayat yang berikutnya yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Sama seperti basmalah tadi, tidak boleh matnya lebih dari 2 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim, sebaiknya dibaca Ar-Rahmanir-Rahim. Terus yang berikutnya Maliki yaumiddin. Biasanya ayat tersebut tidak ada salah, tapi saya ingin menekankan kasroh di kalimat maliki. Nah, terkadang-kadang ketinggalan karena pengen buru-buru pada saat membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Jadi Maliki yaumiddin kedengarannya sukun, maka ketika kita membaca Maliki kita perhatikan kaf kasroh, di huruf kaf harus kasroh yang sempurna. Terus ayat yang berikutnya yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini adalah tasydid di huruf ya di kalimat iyyaka, maupun yang pertama maupun kedua, karena salah satu ulama mengatakan kalau seandainya satu tasydid pun dalam surah Al-Fatihah ketinggalan itu maka sholat pembacaan surah Al-Fatihah tidak sah, maka sholat kita juga tidak sah. Jadi kita perlu di sini menekankan tasydidnya pun harus juga diperhatikan.
Sampai para ulama menghitung tasydid dalam surah Al-Fatihah itu adalah 14 tasydid dalam surah Al-Fatihah. Iyaka, jadi tekanannya iya dengan iyyaka nasta'in. Kalau iya berarti tidak ada tasydidnya, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang berikutnya yaitu ihdinas siratal mustaqim. Di sini makhraj huruf H di sini saya tekankan karena biasa kalau kita mendengar imam-imam maupun kita sendiri ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, membaca H-nya di luar dari dada. Nah, itu tidak boleh karena keluar dari dada, sedangkan makhraj huruf H itu adalah di tenggorokan. Jadi keluarnya tipis. Karena H itu termasuk huruf di antara 28 huruf hijaiyah yang paling lemah adalah huruf H. Maka kita jangan berlebihan supaya huruf H-nya itu lebih jelas. Jadi yang betulnya yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang berikutnya atau ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di ayat ini yang pertama di makhraj huruf ghairil maghdu, perlu diperhatikan bukan G, bukan huruf G ya, bukan G, tapi G. Tapi kalau ga itu dia makhrajnya dari lidah, tapi kalau huruf ghain itu dari bagian tenggorokan. Nah, jadi gho dan ghain ini termasuk huruf yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Tapi karena insya Allah teman-teman di sini lebih semangat untuk belajar mengaji, jadi harus pelafalan huruf ghainnya itu lebih bagus. Huruf yang terakhir perlu diperhatikan yaitu huruf dot. Huruf dot itu memang termasuk huruf yang bagi orang Arab pun sulit untuk dilafalkan, apalagi orang Indonesia. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak belajar memperbaiki makhraj kita. Adalah dot ya. Huruf dot itu keluarnya dari pinggir lidah maupun yang kanan atau kiri ataupun dua-duanya. Dan memang ada yang katakan bahwa Rasulullah SAW satu-satunya yang bisa melafalkan huruf dot dengan baik. Itu bukan berarti kita tidak bisa. Maka kita harus berusaha untuk melafalkan huruf-huruf kita sama seperti Rasulullah SAW. Di kalimat ini juga waladdallin perlu diperhatikan adalah matnya juga. Mat di situ kita harus panjang membacanya 6 harakat karena di situ hukumnya mat lazim kalimi mutsaqal. Jadi membacanya waladdallin 6 harakat. Terus setelah do di situ ada lam yang ada di atasnya ada tasydid. Nah, itu kita seringkali waladdallin itu diberi tasydid waladdallin. Demikian penjelasan tentang pembacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini bisa memperbaiki bacaan-bacaan teman-teman di sini, dan insya Allah kedepannya lebih sempurna lagi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.